Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diuang dan diinjak orang. Ganti kata kamu jadi saya. 1, 2, 3. Saya adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita ini semua adalah garam dunia. Garam itu adalah satu benda yang paling laku. Kalau kamu mau jualan, jual saja garam, pasti laku. Karena semua rumah, mau sampai rumah presiden pun, di sana ada garam. Garam itu sangat diperlukan. Kalau kita mau masak sop yang banyak, cukup hanya dengan sedikit garam, itu bisa mengasinkan sop yang banyak itu. Makanya saya selalu percaya, kalaupun sedikit, itu bisa berpengaruh. Saya nggak terlalu peduli orang bilang kita minoritas. Saya lebih percaya firman Tuhan, minoritas pun asal garam kita asin, kita bisa mempengaruhi. Amin. Nah, masalahnya sekarang, garam kita masih asinkah atau enggak? Kalaupun ada di antara saudara bilang, aduh, keluarga besarku semua masih orang belum percaya kepada Yesus. Jangan takut. Asal asin garam kita, kita akan menjadi berkat, menjadi pengaruh bagi mereka. Tunjukkan cara bisnis kita yang beda. Jangan menghalalkan segala cara. Tunjukkan hubungan kita suami istri yang baik. Tunjukkan bagaimana kita mendidik anak kita itu takut akan Tuhan. Pasti percayalah orang-orang di sekitar kita itu akan terpengaruh. Jadi kalau garam itu nggak asin lagi, tawar, nggak ada lagi rasanya, nggak ada gunanya selain dibuang dan injak orang. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau dipakai oleh orang banyak, yang mau dicari, asinkanlah diri kita. Kalau saudara yang bekerja mau terus tetap bekerja dan terus diangkat, tetap asinkan diri kita. Punya nilai. Nilai itu yang akan membuat kita berbeda. Dan di gereja kita ini kita punya satu nilai yang namanya integritas. Integritas itu berlaku benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu integritas. Jadi kalau kami yang jualan, jangan takut toko nggak laku. Yang penting kami jualan berintegritas, percayalah akan dicari-cari orang. Kalau jualan jujur, akan dicari-cari orang. Kalau ada pembeli lebih kasihnya uang, puji Tuhan, berkat Tuhan luar biasa, kan bilang nggak akan dicari orang. Tapi waktu lebih uangnya, lebih kak sendwe. Waktu orang tanya gimana barang ini, ini udah 2 hari yang lalu. Jujur, jangan takut, itu akan dicari orang. Daripada kamu baru, waktu orang makan sakit perutnya. Jadi jujur, itu nilai kita. Saya sering kali belanja misalnya ke satu toko, awalnya mau nanya-nanya, cuma karena pegawainya itu ramah kali, baik kali, nggak enak kita kalau nggak beli. Nanya gini, berapa? Oh ini segini bang, ini berapa? Ini segini bang, ini lebih bagus dari, nggak kita tanya pun dijelaskannya semua. Oh, tapi kalau ini kurang bagus bang, tapi abang lah, kalau abang mau beli di sini juga boleh, kalau mau tanya-tanya juga boleh. Itu kan nilai. Jadi nggak enak kita, udahlah beli. Jadi karena nggak enak kita beli. Jadi jangan takut, jangan orang nanya gimana, mau beli atau nanya-nanya aja. Wah, jangan seperti itu. Ini adalah satu nilai, ya, nilai ramah. Kalau kita tambahkan nilai, kita akan dicari orang. Nah, biasanya apa yang kita percayai itu akan jadi satu nilai. Dan nilai yang kita tangkap itu biasanya kita akan lakukan jadi satu tindakan. Apa yang kita tindakan dan itu akan jadi satu kebiasaan. Kalau udah jadi satu kebiasaan itu akan jadi karakter. Kalau udah jadi karakter itu akan jadi budaya. Nah, makanya hati-hati dengan kebiasaan sepele. Karena biasa lama-lama kalau kamu biasakan itu akan jadi karakter.
Lama-lama kalau udah jadi karakter, itu udah ngakar, udah susah mencabutnya. Saya kasih contoh. Kalau misalnya ada orang yang korupsi, awalnya dia nggak korupsi, tapi dia lihat kawannya, enak kali kawan gitu korupsi, udah gampang rasanya cari uang, akhirnya dia dapat satu nilai, korupsi itu enak, dia tindakan, dia bertindak, dia korupsi. Lalu waktu dia korupsi sepertinya enak, udah bisa beli apa-apa saja, akhirnya jadi kebiasaan dia korupsi. Karena udah kebiasaan korupsi, jadi karakternya korupsi. Sikit-sikit gimana, ada untungnya, ada cannya, ada hidau, main pun sikit nggak apa-apa. Lama-lama jadi budaya, sikit-sikit korupsi, sikit-sikit korupsi. Kalau udah jadi karakter, udah susah mencabutnya. Nah, jadi belajar hati-hati dengan hal-hal yang kecil yang tidak baik. Sama dengan hal yang baik, kalau kamu hal yang baik kecil kamu sering lakukan, itu akan jadi karakter tuh. Nah, jadi belajarlah punya integritas. Kalau kita pergi ke luar negeri, kalau nanti kamu ada berkat Tuhan kesempatan pergi entah ke Singapura, Singapura itu waktu kamu sampai di bandaranya, kesan yang pertama waktu aku sampai di situ, kesan yang pertama aku lihat bersih sekali, bersih. Itu bandaranya luas sekali, tapi semuanya bersih. Kita dari sini pun ke sana harus naik kereta api, saking besarnya itu bandara. Bersih. Saya percaya itu nggak langsung bersih. Saya percaya orang Singapura pun dulu kotor-kotornya semua awalnya. Tapi waktu pemerintahnya latih, lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan nggak lagi buang sampah. Mungkin dulu mereka suka buang sampah, suka meludah. Lalu peraturan pemerintah buat kalau kena lihat dapat denda. Lalu akhirnya mereka berkurang-kurang. Dan lama-lama waktu mereka lakukan itu jadi kebiasaan, jadi tradisi. Jadi sekarang mereka buang sampah pun udah nggak ada lagi, meludah pun udah nggak ada lagi karena kena denda. Kalau ngantri pun ngantri semua, lampu merah pun berhenti. Yang anehnya kalau ada orang Indonesia, di Indonesia kacau, tapi gitu pergi ke Singapura tertib juga dia, ngantri juga, bisanya. Tapi pulang ke Indonesia kumat lagi. Nah, kenapa? Karena udah kebiasaan kita nggak melatih hal-hal yang kecil. Jadi mulailah latih dari hal-hal yang kecil. 1 Samuel 16 ayat 7. Ini cerita bagaimana Tuhan mau memilih Daud menjadi raja. Satu-satu saudaranya maju, 1 Samuel 16 ayat 7. Satu-satu saudaranya maju. Samuel lihat, mungkin ini keren, tinggi, besar. Tuhan bilang bukan itu. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat integritas. Nah, jadi jaga hati kita. Saya selalu bilang, untuk apa kita hebat dilihat manusia, tapi dilihat Tuhan kecil. Lebih bagus manusia bilang kita gini, tapi Tuhan bilang kau keren. Tapi lebih bagus lagi manusia bilang kita keren, Tuhan juga bilang kau keren. Semuanya itu tergantung hati. Hati itu nggak kelihatan. Bangunan ini pondasinya nggak kelihatan. Seberapa besar pun bangunan itu, sebenarnya itu semua tergantung berapa dalam pondasi yang kita buat. Tapi manusia kalau dia datang, dia lihat gereja ini megah, dia pasti bilang, oh megah kali gereja kalian, mantap katanya. Sampai sekarang belum pernah ada orang datang ke sini, mantap kali pondasi kalian, coba korek sikit, korek, aku mau lihat katanya. Nggak pernah ada yang bilang kayak gitu. Karena manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia nggak lihat pondasi, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat pondasi.
Seberapa tinggi bangunan itu tergantung berapa dalam pondasi. Seberapa tinggi Tuhan mau mengangkat hidupmu tergantung seberapa dalam pondasi hati kita jaga. Makin jaga kita hati, makin tulus kita, makin tinggi Tuhan akan angkat bangunan hidup kita. Makanya jaga kedalaman pondasi integritas kita. Jadi jangan tertipu dengan omongan orang. Kadang-kadang saya suka dengar ada jemaat cerita begini, Om, aku kalau cerita sama Bapak Sianu itu yang malas ke gereja itu, minder aku Om. Kenapa? Aku bilang, dia banyak kali taunya firman Tuhan Om. Wah, kalah kami yang sama yang sering gereja ini. Dia semua taunya ayat-ayat Om. Aku bilang jangan kalian minder. Firman Tuhan pun selalu ceritakan ya, ada orang yang mendirikan 2 dasar. Bangunan, ada di atas pasir, ada di atas batu. Ini sama-sama keren, sama-sama indah, sama-sama bagus. Kalau nggak ada badai, kalau ada badai, yang pasir itu hancur, yang batu itu akan kuat. Yang pasir itu dia tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Dia tahu beribadah, tapi tidak beribadah. Itu pasir itu. Saya nggak pernah takut dengan orang yang nggak mau ibadah, tapi tahu firman Tuhan, jago teologi. Sebentar badai hancur itu. Tapi orang yang mendirikan rumah di atas batu, dia tahu firman Tuhan, dia lakukan. Ibadah kata Tuhan, ibadah dia. Jadi ini berbicara hati, integritas. Secara manusia mungkin orang ini hebat. Wah, dia nggak gereja pun baik, tahu firman Tuhan, tahu teologi. Tapi di hadapan Tuhan, nih. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat teologi, bukan melihat pengetahuan, tapi melihat hati. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal. Integritas itu yang nomor 1 adalah memilih menggunakan, kalau ada 2 pilihan, memilih menggunakan cara yang benar, bukan membenarkan segala cara. Memilih menggunakan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan, bukan membenarkan segala cara. Jadi kalau ada 2 pilihan, sekarang pilih, itu benar nggak? Sesuai firman Tuhan nggak? Kalau sesuai firman Tuhan, kerjakan. Kalau nggak sesuai, jangan kerjakan. Jadi pilih. Ada sampah bonbon kita. Kita ini belum biasa ini buang sampah ke tong sampah. Kalau misalnya bonbon, sampah bonbon aja pun, tong sampah di sana, jauh kali kita ngantarnya. Tapi itu benar, lakukan. Jangan kamu buang situ. Kalau nggak sempat sana, kantongkan. Percayalah kalau kita setia hal-hal kecil, Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara besar. Jadi lakukan hal yang benar. Saya 2 hari yang lalu nonton satu video bagus juga itu. Ada satu perusahaan yang besar, mereka butuh pegawai. Jadi banyak yang ngelamar ke perusahaan itu karena perusahaan ini bagus. Banyaklah yang bawa lamaran, surat lamaran. Jadi sebelum sampai jamnya ada orang bawa sampai kantor itu, nunggu di ruangan lobi, duduk. Bawa lagi lamaran, duduk. Bawa lagi lamaran, duduk. Ada satu orang juga bawa lamaran, saking dia buru-buru, tertendangnya tong sampah ada dekat situ. Sampahnya udah serak semua. Dia duduk, nggak diangkatnya sampah itu. Semua datang lagi, lihat sampah udah serak, duduk, nggak peduli satu pun. Ada satu perempuan, waktu dia mau masuk kantor, dia lihat sampah, dia jongkok, dia kumpuli satu-satu, dia taruh situ, dia duduk. Lalu mereka cerita-cerita sesama orang yang mau melamar itu. Kau dari mana? Aku dari UI. Dari ITB. Dari mana? UGM. Wah, ceritalah universitas. Aku dari luar negeri. Lalu mereka tanya si perempuan yang ngangkat sampah, kau dari mana? Dia sebutkanlah satu universitas yang tidak begitu terkenal di daerah. Wow, sepele mereka. Lalu sampai jamnya, bapak yang nabrak tong sampah itu, dia naik ke atas. Ternyata yang nabrak itu sengaja, dialah direktur yang punya perusahaan itu. Sampai di atas, dia bilang gak usah lagi interview ya, katanya sama orang itu semua. Aku udah lihat tadi di bawah bagaimana sampah itu berserak, nggak ada satu pun kau tamatan hebat-hebat yang ngangkat sampah itu, katanya. Cuma ibu ini tadi, perempuan ini yang angkat sampah. Dan di perusahaan kita nggak perlu orang pintar, yang perlu orang berintegritas, yang hidup dengan cara hidup yang benar. Nyesal orang itu semua.
Bilang kiri kanan, jangan kamu sampai nyesal kalau nggak benar. Nah, jadi nomor satu, gunakan cara yang benar, jangan membenarkan segala cara. Yang kedua, integritas itu adalah jujur. Jujur. Kalau kita berbicara Saul sama Daud, ini dua pribadi, dua raja yang sangat berbeda. Saul ini kesalahannya cuma sedikit, tapi Daud ini kesalahannya besar. Satu kali waktu dia mau perang sama Amalek, Tuhan ngomong sama pendetanya si Saul. Saul ini pendetanya Samuel. Bilang sama si Saul, kalau dia perang sama orang Amalek, kali ini bunuh semua, jangan ada satu pun yang tersisa. Kata Tuhan sama Samuel. Datang Samuel bilangnya sama Saul, raja, bunuh semua kalau perang sama Amalek ya. Kata Tuhan begitu. Iya, kata Saul. Waktu dia perang melawan bangsa Amalek, dia bunuh semua. Tapi dia lihat rajanya, gak usah lah dibunuh, sayang. Lalu dia lihat ada ternaknya yang gemuk besar, janganlah, gak usah dibunuh. Nanti ini kita persembahkan jadi korban bakaran untuk Tuhan. Bagus gak maksudnya? Bagus. Lalu dia kumpul beberapa ternak yang gemuk, lembu, domba gemuk. Padahal Tuhan bilang bunuh semua. Cuma itu salahnya. Datang Samuel, datang Saul, nampaknya pendeta. Om, puji Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Masih bisa dia kayak gitu. Munafik. Oh, haleluya. Oh. Gimana Om, kabar? Puji Tuhan. Gimana virus corona? Haleluya, puji Tuhan. Tiba-tiba ada suara kambing domba. Mbek, katanya. Suara apa itu? Kata Samuel. Gini Om, kami nggak bunuh semua. Jemaat yang nyuruh. Jemaat itu bilang sama aku, Raja, udahlah kita kumpulkan aja ternak-ternak yang gemuk untuk korban bakaran. Makanya kami nggak bunuh Nabi. Om, katanya sama Samuel. Disitulah ada kalimat, Saul, lebih baik dengar-dengaran daripada korban bakaran. Nah, cuma itu salahnya. Dia nggak jujur, dia bohong, Tuhan buang dia. Nggak pakai lagi. Nah, jadi ngeri nggak jujur ini. Bilang kiri kanan, ngeri kalau nggak jujur. Ngeri ning kulang lang ning dulalap nih. Ngeri kalau nggak jujur. Daud, coba bandingkan ini. Daud kesalahannya, waduh, fatal sekali, kurang ajar sekali itu raja itu. Satu kali semua pasukannya perang, dia santai-santai di istananya. Dilihatnya istri orang mandi, mantap kali, tuweng katanya. Dibilangnya sama pasukannya, ambil itu, aku mau tidur sama dia. Tidur dia sama istri orang. Udah gitu, udah hamil istri orang, dipulangkannya. Lalu datang suami si Betseba. Baru datang raja, gimana lah bikin caranya, kalau hamil nanti ketahuan lah. Lalu dibuat suaminya itu mabuk. Lihat ini jahatnya pikiran si Daud ini. Ayo minum kita, minum, katanya sama Uria. Mabuk, minum, mabuk. Ngomente, kata Daud. Ke rumah kau ras diharamu. Udah lama kau nggak ke rumah kan? Udah lama nggak tidur sama istrimu. Capek kau perang. Ayo tidur. Datang pula si Uria. Aku lang raja, aku di luar. Gimana aku bisa tidur? Pasukanku perang di sana, gak mungkin. Lalu tidur pula dia depan istana. Stres Daud. Gimana lah ini, ketahuan lah nanti ini. Jahat kali pikiran si Daud itu. Sampai akhirnya Uria ini gimana pun gak bisa. Ditulisnya surat, lalu kasihnya sama Uria. Uria, kasih surat ini nanti sama kepala pasukanmu ya di perang. Oh siap raja. Lalu Uria itu bawa surat itu. Tahu kamu isinya apa? Di dalam surat itu ditulis sama kepala pasukannya. Taruh Uria di barisan paling depan supaya mati dia dibunuh. Perang. Itu jahatnya si Daud itu. Lalu bayangkan Uria itu bawa surat kematiannya. Lalu dia kasih sama pasukannya. Lalu ditaruh dia di depan, mati dia. Gara-gara si Daud jahatnya, mati si Uria. Udah mati kan, udah nggak ada lagi suaminya. Orang berpikir aduh. Lalu Daud pakai lagi akal busuknya. Gini saja, karena nggak ada lagi suaminya, aku rela kok jadi suamimu. Rakyat, di hadapan manusia dia ini, tapi di hadapan Tuhan gini. Mantap, raja itu luar biasa. Mau pula dia mengangkat istri pasukannya karena pasukannya sudah mati. Semua orang puji Daud.
Tapi sekali lagi, Tuhan tidak tertipu oleh penampilan. Kalau Saul pendetanya Samuel, kalau Daud pendetanya Nathan. Satu kali datang Nathan ke istana Daud. Bejojo, kain des kelenda om. Lo kain peut. Keluar kita ngopi-ngopi. Kata si Nathan. Ayo. Ini nggak ada di Alkitab, ini bahasa saya saja. Lalu waktu mereka ngopi-ngopi, pendetanya bilang, aku mau cerita sama kamu. Apa kinta di om? Katanya. Gini, ada satu orang kaya, banyak kali apanya pun Daud. Terus gimana om? Di samping rumah orang kaya itu ada satu orang miskin, apanya pun nggak ada. Cuma ada satu dombanya. Terus gimana om? Orang kaya ini satu kali ada tamunya, Datang tamunya itu, datang orang kaya ini berpikir, kalau datang tamuku kasih makanlah, kupotonglah satu domba. Tahu kamu, bukan dombanya yang banyak itu dipotongnya. Diambilnya domba orang miskin yang cuma satu dombanya. Itu kamu tahu dipotongnya, kurang ajar itu, kata Daud. Siapa itu, katanya. Datang Nathan, kaulah orangnya. Apa kata Daud? Iya, aku bersalah di hadapan Tuhan. Dia jujur. Ampuni aku Tuhan. Jahat kali si Daud itu. Tapi apa Tuhan bilang? Iya nak, mari sayang, mama karo mari. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, Tuhan pakai hidupnya. Saudara bisa bayangkan, hanya karena nggak jujur si Saul dibuang Tuhan. Daud betapa jahatnya, betapa berdosanya, tapi waktu dia jujur jaga integritasnya di hadapan Tuhan, Tuhan masih bisa mengampuni, memulihkan dia. Masalah kita sering kan gitu, susah ngomong, iya aku salah. Kau begini. Bagi guakin. Itu sifat orang yang nggak jujur. Kalau salah, salah kinde aku. Ajar-ajarin doa aku ya. Itu yang betul. Sok kali kau, tahu apa kau? Bilang kiri kanan, jangan kamu nanti seperti Saul bilang. Saul nggak jujur, kesalahannya hanya itu. Baik maksudnya, dia buat pun untuk Tuhan, tapi Tuhan bilang lebih bagus dengar-dengaran taat daripada korban bakaran. Ya. Jadi lebih bagus dengar-dengar. Yang kedua tadi jujur. Yang ketiga, integritas itu adalah mulut, hati, tindakan itu sama di mana-mana. Itu orang yang berintegritas. Jangan lain di mulut, lain di hati. Di mana? Enggak apa-apanya. Biasa. Enggak sakit hati kamu tanya. Enggak biasa ya itu. Namanya kita orang sama-sama di pajak ini, biasanya orang pajak bagaimana bahasa lo dali. Tapi dia bilang, ndat ku pagi, awas kau ya. Nokoh mue, itu enggak berintegritas. Sama di mulut, sama di hati, sama di tindakan. Saya waktu di Korea pas hari Minggu, karena hari Minggu sama kayak di sini, pastori nggak bisa makan di luar, jadi keluarga pastori masak. Mereka kan artinya makanan mereka pun nggak seperti kita. Mereka buatlah spaghetti. Spaghetti itu kalau di sini mie goma, tapi yang putih besar, ditaruh kayak itulah mayones, ditaruh kayak pokoknya yang kita kan anak singkong, keju. Aku anak singkong, ditaruhnya keju, mayones, susu, pokoknya udah enak loh. Makan. Namanya kita tamu mau nggak mau, makanlah. Makannya pun susah kali, berat. Lalu ditanya mama temanku yang buat itu, gimana, enak? Katanya. Kalau saudara jadi aku, apa saudara bilang? Bilang enak, bohong. Bilang nggak enak, takut nggak enak perasaannya. Tapi waktu itu aku bohong. Enak. Oh iya. Udah habis ku bikin mie-nya itu pala-pala. Diambilnya piringku, ditambahinya lagi banyak. Ya makan. Nah, bilang kiri kanan, kalau nggak sama hati mulutmu, nggak enak bilang. Jadi harus sama semua. Sama di mulut, sama di hati, sama di tindakan. Walau kadang-kadang ini nggak enak, tapi kita belajarlah.
sebagai jemaat Tuhan, sama di mulut, sama di tindakan, sama di hati. Kalau kami sebagai gembala nggak cocok, ada kamu nggak pas, kami langsung bilang kamu nggak pas begini-begini. Kamu pun gitu. Kalau nggak ada rasa kamu pas, kami gembala bilang, Om tadi kayak gini, salah gini. Maunya tadi begini. Jadi kita sama di mulut, tindakan, sama perkataan. Ada satu bapak, dia kerjanya tukang. Tapi akhirnya dia berhenti dari tukang itu. Dia bilang sama bosnya, bos berhentilah aku. Karena dia berhenti karena gajinya terlalu kecil rasanya. Cuma bosnya udah lama pun dia kerja nggak ngerti-ngerti. Itu tadi nggak sama perkataan hati, dia nggak jujur sama bosnya. Lalu dia bilang, bos aku berhentilah bos, pensiun. Yuh, kenapa kamu berhenti? Bosnya ini sayang kali sama dia karena dia kerjanya bagus. Udah pensiunlah bos, biarlah yang muda-muda kerja. Jangan lagi itu, kurang besar gajimu, ku naikkan yuk, ku naikkan. Bukan itu bos katanya. Beda di sini sama sini. Padahal di sini naik maunya, iya naik maunya. Tapi di sini enggak, bukan karena itu. Masa bos nggak kenal aku udah berapa tahun kerja sama bos. Jadi gimana? Udahlah bos, memang udah mau berhenti lah, aku udah tua pensiun. Aduh, padahal kau baik kali, gimana lah ini. Lalu bosnya bilang gini lah, yuk, satu lagi kau kerjakan satu rumah. Sebelum kau berhenti, tolonglah aku, bantu aku kerjakan satu proyek lagi. Dalam hatinya, bos ini nggak ngerti. Aku udah mau berhenti pun masih disuruh lagi kerja. Tolonglah ya katanya. Yalah bos. Tapi dalam hatinya, nggak pas ini bos. Lalu bos itu bilang, ini ya kau kerjakan satu proyek ini. Tolong ini pekerjaanmu yang terakhir, buatlah yang paling bagus semua ya. Ya bos katanya. Dalam hatinya nggak ngerti bos ini. Lalu dia mulai buat gambar asal-asalan, nggak seperti biasa bagus dibuatnya. Nggak ngerti bos itu. Dia buat gambar rumah asal-asalan. Dia mulai bangun, dia pergi ke panglong. Kasih bahan-bahan biasa-biasa aja udah. Yang mana? Yang biasa. Kok bedain? Udahlah. Lalu dikasih bahan yang biasa semua, yang minim, nggak bagus. Kerjanya pun asal-asalan. Lalu udah siap semua rumah itu. Udah siap kuncinya, diambil kuncinya, dikasihnya lah sama bos. Bos, ini kuncinya bos. Inilah pekerjaan terakhirku. Karena dia tadi berpikir kalau ku tolak ini nggak dapat pesangon aku, itu pikirannya. Makanya dia kerja pun nggak dengan hati yang jujur, nggak dengan hati yang sungguh-sungguh. Lalu bosnya ambil kunci itu, nangis dia. Makasih ya. Sebenarnya aku nggak mau kehilangan kau, tapi kalau kau mau berhenti ya kaulah. Tadinya aku berpikir saking kau baiknya, gara-gara kita sama kerja banyak omsetku. Aku berpikir apalah aku kasih sama kau. Berpikir aku nggak tahu aku mau ngasih apa. Makanya aku suruh kau buat rumah yang terbaik. Rencanaku itulah untukmu. Inilah ya, ini kunci rumahmu. Untukmu itu, cuma itu yang bisa ku kasih kata. Tadi bos yang nangis, sekarang dia nggak. Aduh, kenapa lah aku tadi nggak kerja bagus. Seringkali Bapak Ibu, seperti itu gambaran hidup kita. Keberadaan lu sekarang itu gara-gara yang kamu tabur 10 tahun yang lalu. Dan 10 tahun ke depan kehidupan lu itu tergantung apa yang kamu tanam sekarang. Kalau kamu tanam sekarang yang baik-baik, percayalah 10 tahun ke depan kamu dapat rumah yang bagus. Kalau kamu lukisnya bagus, bahannya bagus, rumah itu 10 tahun ke depan bagus. Tapi kalau dari sekarang kamu pun asal-asalan, nggak jaga hati, 10 tahun ke depan yang peot-peot yang kamu dapat, yang tidak baik yang akan kamu jumpai. Jadi mulai hari ini samalah mulut, sama hati, sama perbuatan. Jangan sama orang, halo, iya, sama istri, wah ya nanti nah. Sama anak orang, gimana sama anak kita, sana kok sana, sibuk bapak. Beda, jangan beda. Kita harus sama. Ingat 3 hal ini. Integritas itu melakukan hal yang benar, bukan membenarkan segala cara. Kita punya Tuhan yang selalu melihat apa yang kita kerjakan. Mungkin kalau kita membenarkan segala cara, Tuhan kita pikir nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Sumber berkat kita datangnya daripada Tuhan, bukan dari manusia. Kita bisa lihai menipu manusia, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Kalau kita melakukan hal yang benar, Tuhan akan mengangkat, memberkati hidup kita. Yang kedua, jujur.
Jujurlah dalam segala hal. Dimanapun kamu, jadilah orang yang jujur. Karena orang jujur yang berintegritas itu yang akan diberkati Tuhan. Dan yang ketiga, mulut, hati, dan tindakan kita itu harus sama di mana-mana. Belajar.